Misi Akela adalah menjernihkan keruhnya berbagai informasi tentang investasi dan trading, meliputi saham, forex, komoditas, berbagai instrumen derivatif, hingga aset kripto. Dalam video kali ini, saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya pada subscriber channel ini, dan saya rasa kali ini ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. Ada beberapa komentar di video di channel ini di mana saya menjelaskan tentang aset kripto. Komentar yang pertama datang dari @lucivertania6051 pada video berjudul "Apa itu Crypto Centralized Exchange?" Pertanyaannya, udah ditinggal malah dipromosikan, dibayar berapa sama Bitcoin? Pertanyaan kedua datang dari @andreatmaja24. Pertanyaannya, "Crypto pure scam, kenapa Bapak satu ini gemar mengkampanyekan kripto?" Oke, gini. Saya rasa tiba saatnya saya menjelaskan tentang misi channel YouTube Akela Trading System ini. Saya ini lahir di sebuah kota di Bali Utara, kota Singaraja, dan sejak dulu saya memang suka utak-atik teknologi. Ketika saya SMA, komputer saat itu masih IBM PC XT 8086, ini komputer yang kalau nyalainnya mesti masukin disket dulu. Dan banyak anak zaman now yang nggak tahu kalau barang ini multifunction. Selain buat booting komputer, bisa juga dipakai penggaris kalau lupa bawa garisan. Dan kalau lab komputer AC-nya mati, ini bisa dipakai buat kipas-kipas kalau panas. Kemudian ketika saya kuliah di ITS di kota Surabaya, jurusan teknik arsitektur. Di zaman itu bahkan belum ada ponsel. Untuk memperoleh informasi, kita harus keluar uang buat beli surat kabar atau koran. Memang ada televisi dan radio, namun ini pun salurannya sangat terbatas dan semuanya analog. Untuk berkomunikasi selain lewat telepon, juga ada melalui pemancar radio amatir. Saya sempat aktif di Orari, di mana untuk dapat call sign itu ada ujiannya, lengkap dengan ujian Morse-nya. Ajaibnya saya lulus terima dan kirim Morse standar 5 word per second atau 5 kata per detik. Beberapa tahun kemudian lahir internet. Caranya adalah pakai modem dial-up dan pertama kali dijalankan selalu ada bunyi cuit-cuit kayak suara burung yang sangat khas. Sejak zaman dulu saya paling demen kalau ada sesuatu yang baru kayak gini. Dan saya sempat jadi juara overclocking contest juga gara-gara belajar dari internet. Saya ingat saya berhasil menurunkan temperatur CPU AMD Athlon XP 1600 Plus hingga Sub-Zero pakai Peltier cooling dan water block, di mana zaman itu belum ada water cooling all-in-one tinggal pakai seperti sekarang ini. Water blocknya saya download desainnya dari internet dan beli tembaga blok di pasar loa, kemudian bawa desain dan blok tembaga tersebut ke bengkel bubut buat dibelah jadi dua dan bikin alur air di dalamnya sebelum disatukan kembali. Kemudian saya beli Peltier cooling dan saya jepit antara water block dan selapis tembaga lagi. Peltier ini fungsinya memindahkan panas dari tembaga yang di bawahnya ke water block yang ada di atasnya. Kemudian water blocknya yang menurunkan suhunya dengan menggunakan sirkulasi air yang mengalir di dalamnya. Penurunan temperaturnya saya perhitungkan dulu pakai rumus termodinamika Q sama dengan MC kali delta T yang saya dapat di zaman SMA dulu. Saya kemudian mulai kenal investasi saham Bursa Efek Indonesia di tahun 2003, kemudian kenal bursa saham Amerika dan derivative options di tahun 2004, dan forex di tahun 2006. Di zaman itu internet sudah berkembang pesat. Di zaman itu juga lahir smartphone, ponsel pintar, BlackBerry namanya. BlackBerry ini diproduksi oleh sebuah perusahaan namanya Research in Motion. Dulu kode sahamnya adalah RIMM.
Sejak itu informasi yang dulunya harus keluar uang dulu buat beli koran, pelan-pelan hanya tinggal buka ponsel, sudah bisa ketemu informasi yang dibutuhkan. Untuk berkomunikasi ada BBM alias BlackBerry Messenger. Dan di tahun 2004 lahirlah Facebook. Pada tanggal 29 Juni 2007, Steve Jobs, CEO Apple Incorporated, menyebut semua smartphone yang ada saat itu termasuk BlackBerry, kendati pun dia tidak secara eksplisit harafiah menyebut nama BlackBerry, disebutnya sebagai smartphone yang not so smart. Dan pada saat itu, Apple Incorporated meluncurkan smartphone mereka yang pertama dan hari itu iPhone lahir. Dan langsung merevolusi dan sekaligus mendisrupsi dunia smartphone. Pasca dekade 1990-an terjadi peningkatan arus informasi yang sangat luar biasa signifikan. Jika dulu untuk membayar informasi orang harus bayar, beli koran, maka sejak saat itu informasi bahkan langsung terhidang di hadapan kita semua. Selain daripada biaya langganan internet, semua informasi tersebut kita peroleh tanpa bayar alias gratis. Dunia berubah dari kondisi langka informasi jadi terlalu banyak informasi. Mulailah saya mengenal ada berita seperti misalnya orang meninggal dengan kondisi sangat mengerikan akibat keracunan arsenik sesudah minum vitamin C dan makan udang rebus. Berita ini sempat viral banget sampai suatu ketika saya masuk ke kamar anak saya dan ketemu tabel sistem periodik kimia. Saya tiba-tiba teringat hafalan unsur kimia golongan 5A, Nona Pariasi asli sebagai bidadari. Itu adalah cara saya zaman SMA dulu hafalin tabel sistem periodik. Jadi ingat golongan 5A itu ada N, nitrogen, P, fosfor, AS, arsen, dan SB, antimon, serta BI, bismut. Memang sudah bertahun-tahun, tapi ini hebatnya guru-guru kimia saya dulu. Sampai sekarang susah lupa jadinya. Nona Pariasi asli sebagai bidadari golongan 5A. Dari situ saya tahu bahwa arsen adalah salah satu unsur dalam golongan 5A. Dan unsur sebagaimana juga emas atau aurum yang berada pada golongan 1B bersama dengan kuprum atau tembaga, Ag atau argentum alias perak, dan Rg alias ronzenium. Saya terngiang kata-kata almarhum guru kimia saya, almarhum Bapak Nyoman Sujendra yang terkenal galak, namun sesungguhnya beliau ini sangat baik hati. Atom suatu unsur tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini hukum Dalton. Lantas, kenapa kok orang minum vitamin C dan makan udang bisa jadi keracunan arsen? Arsen dari mana? Mana bisa menciptakan arsen dengan mencampurkan asam askorbat alias vitamin C dengan udang? Saya googling dan ternyata benar. Untuk pertama kalinya saya mengenal istilah hoax. Saya mulai sadar bahwa dengan adanya internet, maka sisi positifnya kita bisa memperoleh banyak sekali informasi secara gratis. Informasi jadi begitu mudah didapat, namun ada banyak juga informasi keliru alias hoax yang menyesatkan banyak orang dengan tujuan atau maksud tertentu. Sekarang ini kita bahkan berada pada era dengan internet cepat, mulai dari puluhan megabyte per second hingga ratusan megabyte per second. Di Singapura bahkan langganan internet paling murah udah nggak ada lagi yang di bawahnya, dan itu adalah 1 gigabyte per second. Indonesia saya rasa sebentar lagi juga akan kayak gitu. Saya mengalami perubahan dari era kelangkaan informasi hingga era terlalu banyak informasi. Saat ini bukan kita yang butuh bayar dulu buat beli informasi dari surat kabar, tapi media mainstream yang saling saingan supaya beritanya kita baca. Mereka butuh diklik.
Mereka juga harus bersaing dengan media sosial yang sama-sama juga saling bertukar informasi. Sejak beberapa tahun lalu sudah muncul IoT alias Internet of Things dan Artificial Intelligence atau AI. Buat bersih-bersih rumah kita tinggal pakai voice command dan robot vakum akan berjalan membersihkan rumah kita. Penyedia platform media sosial berlomba-lomba memotivasi penyedia konten untuk menampilkan konten yang disukai orang. Dan itu adalah tombol like. Tidak peduli apakah konten tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan data dan fakta, yang penting banyak like. Jika Anda perhatikan, sejak awal channel ini dibuat untuk memberikan informasi dan edukasi yang sebenar-benarnya berdasarkan data dan fakta. Misi Akela adalah menjernihkan keruhnya berbagai informasi tentang investasi dan trading, meliputi saham, forex, komoditas, berbagai instrumen derivatif, hingga aset kripto. Sehubungan dengan itu, di channel ini Anda bisa lihat bahwa Akela sangat antipati terhadap 1. Propaganda politik, 2. Teori konspirasi, dan 3. Clickbait media, dan juga 4. Strategi monkey business. Jika Anda amati, sejak awal tahun berkembang narasi kebangkrutan ekonomi Amerika akibat krisis plafon utang Amerika, financial Armageddon, tsunami finansial, dan Akela sejak awal konsisten membantah narasi tersebut yang digaungkan oleh clickbait media yang sangat lebay. Silakan Anda periksa sendiri, ada beberapa media baik mainstream maupun YouTuber yang mendukung narasi lebay ini. Pada akhirnya sesuai yang sejak awal saya katakan dalam video-video tentang drama politik plafon utang Amerika ini, bahwa semuanya ini hanyalah negosiasi politik yang sudah berlangsung dari zaman dahulu kala. Saya juga secara konsisten sejak awal membantah atau debunk berbagai teori konspirasi yang banyak diviralkan oleh berbagai YouTuber. Saya juga anti pom-pom karena ini menyesatkan banyak orang dan buntut-buntutnya merugikan banyak orang. Saya sudah menjelaskannya pada video berjudul mengenali apa itu saham gorengan dan koin micin. Anda bisa simak di link yang ini. Keempat hal ini, propaganda politik, teori konspirasi, clickbait media, dan strategi monkey business adalah perkembangan hoax atau disinformasi paling canggih yang sering saya temukan khususnya dalam dunia kripto belakangan ini. Anda butuh ekstra hati-hati menerima berbagai informasi dari keempat hal di atas. Saya bukan anti kripto, saya justru berusaha menjernihkan berbagai disinformasi yang banyak beredar di dunia kripto. Namun bukan berarti Akela sedang mempromosikan, mengkampanyekan, apalagi dibayar oleh Bitcoin atau kripto. Silakan Anda nilai sendiri semua video Bitcoin ETF, Bitcoin itu gunanya apa, centralized exchange, kemudian video yang terakhir tentang crypto wallet. Di bagian mana saya atau Akela mempromosikan atau mengkampanyekan kripto? Lantas apakah ketika saya menyajikan berbagai riset tentang saham, forex, gold, kripto, hingga makroekonomi di channel ini saya dibayar? Oke. Saya akan sekaligus menjawab pertanyaan @lucyvertania6051, dibayar berapa sama Bitcoin? Oke, gini. Yang bayar saya bukan Bitcoin atau komunitas kripto, bukan centralized exchange ataupun kripto developer manapun. Namun yang bayar saya adalah YouTube. Mengenai berapanya, oke, silahkan lihat sendiri. YouTube Analytics Akela. Ini adalah bayaran yang akan saya terima dari YouTube untuk bulan ini. Besarnya adalah Rp4.063.781.
Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada subscriber dan penonton channel ini. Video ini saya buat atas saran seorang teman yang kebetulan berprofesi sebagai ahli hukum. Berhubung kedua komentar ini disampaikan melalui ranah publik, dalam hal ini YouTube, maka saya harus menyampaikan bantahan resmi atas tuduhan yang disampaikan. Karena jika tidak, maka secara hukum berarti saya sudah mengakuinya. Dalam kesempatan ini saya juga meminta dasar bukti atas tuduhan @lucifertania6051 yang mengatakan saya dibayar Bitcoin, serta saudara @andreatmaja24 yang mengatakan saya mengkampanyekan kripto. Karena jika tidak, maka tuduhan yang Anda berdua sampaikanlah yang tidak berdasar. Kedepan teknologi informasi akan semakin berkembang. Saya sangat kaget ketika ada teman yang kirimin saya link sehingga saya bisa merubah seluruh isi video saya jadi bahasa Inggris dengan menggunakan suara saya. Ada lagi yang bisa menggunakan wajah dan suara seseorang, tokoh terkenal, guna membuatnya seolah-olah yang bersangkutan sedang berbicara tentang sesuatu. Pesan saya, berhati-hatilah dengan informasi yang Anda terima. Kita ini sekarang berada pada zaman terlalu banyak informasi. Karena itu, selalu gunakan akal sehat dan senantiasa berpikir kritis. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa.